أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang tidak terhingga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana nikmat yang terbesar itu adalah nikmat berupa taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dengan taufik dan hidayah itulah alhamdulillah sampai saat hari ini Allah masih meringankan, memudahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih meringankan, mudahkan langkah kita menuju langkah rumahnya Baitullah di masjid yang sangat mulia ini. Maka inilah kenikmatan yang sangat besar. Begitu pun sebaliknya, merasakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih merasa berat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kita jauh dari nikmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang bisa kita ucapkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka bacalah ayat ini dengan seksama, bacalah ayat ini dengan penuh penghayatan, maka disinilah akan datang taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam dawatkan kepada Allah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah manusia. Sebagaimana kita juga manusia, tetapi beliau adalah Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada kita semuanya untuk meluruskan jalan kita kepada jalan yang benar, as-siratal mustaqim. Sampai Allah katakan kepada kita, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak ada dalil bagi kita, tidak ada alasan bagi kita kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul, ikuti Rasul kalian, ikuti perintah-perintah Rasul kalian. Maka perintah-perintah di sini adalah sifatnya umum. Apapun perintahnya sifat dunia atau akhirat, maka sami'na wa ata'na. Kaum muslimin rahimahullah, pada akhir banding khatib wasiat kepada kita semuanya, yakni wasiat yang sangat penting. Wasiat yang sangat penting, yakni yang mari kita sama-sama memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kaum muslim yang berbahagia, manusia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan standar kemuliaan seseorang itu pada ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia, manusia yang mulia itulah hamba-hamba yang bertakwa. Manusia yang senantiasa hidupnya di atas perintah Allah dan Rasulnya. Manusia yang senantiasa hidupnya di atas meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang bertakwa. Tidaklah seseorang itu diukur dari banyaknya hartanya, dari elok dan rancaknya rumahnya,
dari baiknya keturunannya, dari baiknya eloknya jabatannya di sisi manusia, enggak. Tetapi sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berkata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terluput dari dosa, kita tidak terluput dari kesalahan. Maka di sini Allah menekankan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dosa apapun besarnya akan Allah hapuskan. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang memiliki dosa, siapa yang memiliki kesalahan, ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah hapus semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema adalah membangun ketakwaan dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sebuah kata yang tidak aneh lagi kita dengar. Al-muttaqin, at-taqwa. Bahkan para khatib-khatib juga sering menyampaikan at-taqwa, taqwa. Muttaqin. Dan inilah posisi yang terbaik, posisi yang menjadikan kita mulia di Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika ayat turun wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah kepada karib kerabatmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri di hadapan kaum Quraisy. Dan Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allahi syai'an. Wahai kaum Quraisy, bahwa saya telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada karib kerabatmu. Rasulullah mengatakan, ishtaru anfusakum, jagalah diri kalian. La ughni ankum min Allahi syai'a. Rasulullah mengatakan, wahai kaum Quraisy, jaga diri kalian. Sesungguhnya saya seorang nabi, saya seorang sahabat kalian, saya seorang orang yang terdekat dengan kalian, tidaklah bisa membantu kalian sedikit pun ketika kalian berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian berada di yaumul hisab, ishtaru, jagalah diri. Apa makna ishtaru di sana? Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, ishtaru di sana adalah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan diri kalian dari azab api neraka. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Sungguhnya neraka itu tempat orang-orang kafir. Dan sungguh tempat-tempat orang bertakwa itu adalah surga wa sari'u ila al-maghfirah wa jannatin 'arduha min rabbika wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'inda lil muttaqin. Tidak ada tempat lain kaum muslimin, tidak ada tempat di akhirat nanti kecuali kita akan menuju dua tempat. Dan itu tergantung terhadap amalan-amalan kita, surga atau neraka. Maka dari sekarang timbang-timbanglah diri kita kaum muslim yang berbahagia. Arah jalan kita sekarang kemana? Ke neraka atau ke surga? Lihat anak kita jalannya ke neraka atau ke surga? Lihat istri kita ke neraka atau ke surga? Lihat masyarakat kita ke surga atau neraka? Tidak ada pilihan dari itu, surga atau neraka. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wahai manusia di dunia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bekal yang terbaik untuk menghadapi yaumul akhir itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di
dimanapun kalian berada. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa hubungannya kita bisa mengumpulkan uang banyak? Lantas apa gunanya kita bisa mencapai jabatan yang tinggi? Lantas apa gunanya keturunan kita orang keturunan orang yang kenal kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pintu yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang bertakwa. Ada pintu tersebut yang namanya ibadah. Siapapun dia, orang berpangkat, orang kaya, orang yang berkuasa, kalau dia tidak menjalani melalui pintu itu, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah SAW surah Al-Baqarah yang kita hafal, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak hanya orang yang beriman yang dipanggil, orang-orang yang di luar Islam juga dipanggil. Ya ayyuhan nasu a'budu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu hanya ada dalam Islam. Irbudu. Karena ibadah amalan-amalan yang mulia itu ada dalam Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jalan untuk menjadi orang yang bertakwa itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini perintahnya sangat banyak. Dan perintah ini sudah juga dikumandangkan kepada orang-orang sebelum kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budur rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian sampai di liang lahat. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Omong kosong, semua ucapan yang tidak ada maknanya. Ketika kita mengatakan kita orang yang bertakwa, kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dengan pekerjaan kita, orang azan, orang sholat berjamaah, kita sholat di rumah, atau kita tidak sholat sama sekali, apa gunanya orang mubtajir? Kita semua dengan harta dan jabatan kita. Dahulu kita sebelum menjabat, kita orang-orang yang terdepan di jamaahnya masjid. Sekarang kita menjadi orang-orang yang berjabat, orang kaya, tidak ketemu lagi telapak jejak kaki di masjid. Apa gunanya kita ngomong al-muttaqin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas kita adalah mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam, tidak hanya 1 jam, tidak hanya 2 jam, 24 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berpikir, ya Ustaz, wahai Bapak, bagaimana mau kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam? Maka kaum muslimin yang berbahagia, apa makna ibadah yang sesungguhnya yang Allah dan Rasul inginkan terhadap kita? Yang ibadah harus menjadi likulli man yuhibbu Allah min al-aqwal min al-zahir wa min al-batin. Wahai kaum muslimin, wahai yang mendengar suara ini, ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di atas dasar ma yuhibbullah wa yarda, apa yang dicintai, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, minal zahir wa minal batin. Kaum muslim yang berbahagia, singkat cerita, singkat dari khutbah kita hari ini, berbuatlah, lakukanlah, beramallah atas dasar kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tak terlepas dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan mana lagi akan kita cari dalam masalah amal, dalam perbuatan di dunia ini? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli.
Tidak ada sesuatu kecuali Al-Quran dan hadis untuk mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Lakukanlah segala sesuatu itu atas dasar ma yuhibbullah wa yarda. Hil ibadah, dan inilah ibadah. Bekerja, bismillah. Mencari nafkah untuk istri dan anak, bismillah. Tunaikan kejujuran kita, tunaikan amanah kita kepada Allah, dan tunaikan amanah kita kepada masyarakat. Inilah yang namanya ibadah. Fattabi'u ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qala Allahu Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, ibadah itu kaum muslimin dibangun di atas perkara. Dibangun di atas perkara. Dan tiga inilah yang akan membangun takwa dalam diri kita. Dan tiga inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang bertakwa dan mengantarkan kita mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, tunaikan yang tiga ini. Tidak boleh kurang satu, tidak lebih. Yang pertama, benarkanlah tauhid dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, sudahkah benar tauhid dan ibadah, tauhid dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih ada kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum mampu untuk menuju orang-orang bertakwa. Karena tauhid adalah dasar amalan-amalan diterima atau tidak diterima amalan kita. Lain asyrakta la yahbatu amalakum. Kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu, tak gunalah kalian beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akidah atau tauhid, benarkan akidah dan tauhid kita. Yang kedua, benarkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi amruna fa huwa raddu. Siapa yang paling lebih baik ibadahnya ketimbang di seluruh manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling baik amalannya? Yang Allah beri kepercayaan, yang Allah utus ke permukaan bumi untuk perkara ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang bagus, akidah yang bagus, menjadi ibadah yang berkualitas. Periksa ibadah kita, sudahkah benar ibadah kita atau bagaimana sesuai dengan tuntunan Rasul kita, sesuai dengan Nabi kita, sesuai dengan Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah perbaiki akhlak kita. Perbaiki perangai kita, perbaiki akhlak kita. Apa gunanya tauhid kita bagus, ibadah kita bagus, tapi tidak punya akhlak di hadapan masyarakat, nonsen akan sampai kepada nilai takwa. Apa gunanya kita banyak menyumbang ke masjid, tapi telapak kakinya nggak pernah kita temui, sendalnya nggak pernah kita temui di masjid? Apa gunanya? Maka apa gunanya infak yang banyak, akhlak yang bagus, tapi ibadahnya kurang bagus? Begitu juga akhlak yang bagus, ibadah yang bagus, tapi masih berbuat syirik, tidak akan pernah menjadi orang bertakwa. Wah, muslim yang berbahagia. Mau tidak mau, ada dua pintu yang akan kita lalui nanti di yaumul akhir. Silakan dipilih. Kita memilih neraka atau memilih surga. Kalau kita ingin memilih surga adalah jadilah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin menjadi orang-orang bertakwa, sibukkanlah diri kita dengan amal soleh. Setiap ucapan kebaikan, setiap yang kita lakukan kebaikan, setiap apa yang kita perbuat, orang merasa senang. Maka
kita akan menjadi orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegeralah. Kenapa Allah suruh kita bersegera? Karena hidup dan mati kita nggak tahu. Entah besok, entah lusa, itu ada pekan lagi, atau boleh jadi entah asar nanti. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin rabbika wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Haram bagi kita masuk ke dalam surga kalau kita enggak mau menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi-rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi-rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا اغفر لنا ولنا ولرسولنا وللقوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istiqomah tadi sawah sampai berjalan di depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إن في ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
Ya nih, Alhamdulillah, kami sampai keluar, kan anak kan di luar nyari ibunya. Dulu kita sarapan dulu. Sedang kalah dong, Di mas tak dia? di apa di Win, SMK. Jauh ya. Iya. S2, S2-nya. Jadi ya, kunci sudah. Kamu kurang apa? Sedang selo tuh. Kurang pede yang dia nggak salah. Kalau setelah respon setelah itu kan rencana. Nah, tadi mau ulang li meyakinkan. Jadi Pak. Jadi besar ya, kita minum dulu. Itu. Alhamdulillah pada Jumat hari ini kita telah selesai melaksanakan sholat Jumat. Luar biasa, jemaah cukup ramai dan membludak sampai keluar. Mudah-mudahan selalu sukses. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah Jumat kita melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan makanan pada jamaah dan seluruh anak-anak. Hari ini alhamdulillah nasi goreng yang dibungkus oleh ibu-ibu jamaah masjid yang dikomandoi oleh Ibu Deswita selaku seksi konsumsi. Alhamdulillah berkah. Ini Jumat berkah. Lu dapat lai? Tak mencak muka kau, kakak muka kau. Lu dapat lai? Kakak. Dah, Deli. Terus. Anak kau. Kau lu dapat lai?